Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Erlita Viana, NIM 1401421052, Rombel B, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Dosen pengampu yaitu Dr. Sri Sulistiorini, Magister Pendidikan. Materi yang pertama yaitu proses terjadinya pewarisan sifat. Gen merupakan substansi kimia yang berperan sebagai faktor pembawa sifat. Karena itu, gen dan kromosom itu berperan penting untuk mengendalikan pewarisan sifat. Maka, ketika sel telur dan sel sperma orang tua melebur, sigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun ibu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua bisa diwariskan ke anaknya. Macam-macam pola hereditas. 1. Penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Gonosom yang menentukan jenis kelamin suatu individu tersebut diperoleh dari kedua induknya saat terjadi fertilisasi. Contohnya penentuan jenis kelamin pada tumbuhan dan penentuan jenis kelamin pada hewan. Pola hereditas yang kedua yaitu pautan. Pautan atau linkage adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh atau pautan gen maupun kromosom seks atau pautan seks. Yang ketiga ada pindah silang atau crossing over. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru atau rekombinan gen dari sifat induknya. Yang keempat, gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anak fase meiosis 1 maupun meiosis 2. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom, sel aneuploid. Gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Yang kelima ada gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subletal. Ada dua macam gen letal yang perlu diketahui, yaitu gen letal dominan atau gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan, sedangkan gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Hukum Mendel 1. Bunyi hukum Mendel 1 yaitu The Law of Segregation of Allelic Genes. Maksudnya adalah hukum pemisah gen sialela. Pemisahan alel-alel terjadi saat terbentuknya gamet atau diploid haploid. Gamet merupakan sel reproduksi atau kelamin yang berisi kromosom haploid. Hukum Mendel 2. Bunyi hukum Mendel 2 yaitu The Law of Independent Assortment of Genes. Maksud Mendel yang kedua adalah mengatur tentang pengelompokan atau berpasangan gen secara bebas dan terjadinya perkawinan dihibrid hingga membentuk gamet. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan-kelainan sifat manusia yang dapat diturunkan. Yang pertama adalah albino. Istilah albino berasal dari bahasa Latin albus yang artinya putih.
Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Penderita albinoa tidak dapat membentuk melanin di kulit, mata, dan rambut. Yang kedua yaitu buta warna. Penyakit buta warna adalah cacat menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna tertentu oleh orang dengan mata normal. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna parsial dan buta warna total. Penyakit buta warna parsial tidak dapat membedakan warna tertentu, misalnya warna merah dan hijau. Sedangkan buta warna total tidak dapat membedakan sama sekali semua jenis warna. Yang ketiga ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.